Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan seputar mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Rasulullah SAW yang kita istilahkan dengan 3 landasan utama. Dan setelah kita membahas tentang bagian pertama dari mengenal Allah, dan Allah bisa kita kenal dengan tanda-tanda kebesarannya, makhluk-makhluk ciptaannya, maka selanjutnya pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini harusnya melahirkan sikap mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang insya Allah kita akan bahas kali ini, bagaimana seseorang itu beribadah kepada Allah, bentuk-bentuk ibadah seperti apa, sehingga dengan mengenal bentuk-bentuk ibadah itu kita bisa memastikan tidak ada satupun ibadah yang salah alamat kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz Abdul Razak, Ustaz Abdul Qahar melanjutkan pembacaan matannya. Anwa'ul ibadah. والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Naam. Baik, jadi di sini ini masih ada kaitan dengan bagian terakhir yang kita bahas kemarin, bahwasanya kata-kata Ar-Rabb dalam penggunaannya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW itu terkadang dimaksudkan untuk menggantikan kata ilah. Jadi tidak selalu Rabb itu artinya adalah Rabb saja, namun Rabb juga digunakan untuk memaknai ilah alias yang ma'bud, yang kita ibadahi. Makanya disebutkan itu oleh al-muallif, ar-rabbu huwal ma'bud. Dalilnya adalah ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, ay u'budu ilahakum alladzi khalaqas samawati alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah, ibadahilah ilah kalian yang telah menciptakan kalian. Karena kalau ditafsirkan Rabbnya sebagai pencipta akan terjadi pengulangan. Sembahlah pencipta kalian yang telah mencipta kalian. Ini pengulangan yang tidak sesuai dengan keindahan, tidak sesuai dengan kefasihan bahasa Arab. Padahal Al-Quran adalah bahasa yang paling fasih, sehingga harusnya ini memberikan makna baru. Makanya lebih pas, bahkan bukannya lebih pas, memang itulah makna daripada Rabb dalam ayat ini, yaitu Rabb alias ma'bud atau ilah. U'budu ilahakum. Karena pada dasarnya mereka mengakui Allah sebagai Khalik. Ya, mereka juga mengabdikan diri mereka kepada Allah, tapi tidak murni. Ya, manusia-manusia yang ada di masa Rasulullah itu banyak di antara mereka yang juga menyembah kepada Allah, tapi tidak memurnikan peribadatan mereka kepada Allah. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan di sini Allah menyebutkan alasan kenapa sih kok hanya Allah yang harusnya diibadahi, karena hanya Allah yang menciptakan kalian, dan juga hanya Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan juga hanya Allah ja'alakumul arda mihada firasyan wa samaa binaa. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, yang menurunkan
dari langit hujan, dan dengan hujan itu Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Fala taj'alu lillahi andada. Oleh karena itu kalian jangan sekali-kali menjadikan tandingan bagi Allah. Dan tandingan di sini sekali lagi adalah tandingan dalam hal ibadah, bukan dalam hal penciptaan, karena mereka nggak pernah menganggap ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat ini pertama kali ditujukan kepada orang-orang musyrik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dimaknai Rabb sebagai Khalik, percuma saja. Berarti mereka disuruh mengakui apa yang sudah mereka akui selama ini. Nggak mungkin Al-Quran memerintahkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Makanya Ibnu Katsir menjelaskan kemudian Al-Khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu ini adalah yang paling berhak, bahkan satu-satunya. Bukan paling berhak ya, saya ralat, adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jadi tauhid ar-rububiyah itu adalah basic yang seharusnya membimbing seseorang kepada tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Seharusnya. Tapi realitanya tidak semua orang yang mengakui rububiyah Allah mau mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-muallif menjelaskan macam-macam ibadah. Tafadhal. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Naam. Jadi di sini al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kemudian menjelaskan beberapa macam ibadah. Tidak semua, tapi beberapa macam. Dan macam-macam ibadah ini semuanya tanpa kecuali hanya boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Al-Islam. Islam itu ibadah, iya, karena Islam itu maksudnya istislam, perasaan berserah diri, pasrah, diatur bagaimanapun pasrah. Itu bentuk ibadah, ibadah qalbiyah dan juga ibadah badaniyah. Karena pasrah itu tidak hanya hati tapi juga lahiriah. Kalau hatinya pasrah tapi lahiriah tidak membuktikannya dengan ketundukan, itu belum pasrah namanya. Al-iman, keimanan. Sebagaimana Islam itu ada yang berkaitan dengan hati, ada juga yang berkaitan dengan anggota badan. Iman juga begitu. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu terdiri dari ucapan dan juga perbuatan. Ucapannya meliputi ucapan lisan dan ucapan hati, perbuatannya meliputi perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Ini global. Ya, kemudian mulai dikerucutkan oleh Syekh. Wa min wal ihsan juga. Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak.
Di antara iman, Islam dan ihsan ini bagian-bagiannya adalah ad-du'a, ya. Dan doa ini adalah ibadah itu sendiri. Ibadah itu hakikatnya kita minta kepada Allah, baik minta secara lisan ataupun minta melalui sikap perbuatan kita. Dan tentunya doa minta di sini yang masuk kategori ibadah adalah manakala permintaan itu hanya bisa dikabulkan oleh Allah, maka hanya Allah pula yang boleh dimintainya. Jadi permintaan yang dimaksud oleh Syekh di sini, ad-doa di sini adalah apabila yang diminta itu hanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga otomatis tidak boleh selain Allah dimintai hal tersebut. Ya. Demikian juga meliputi memanggil-manggil Allah kapanpun, dimanapun. Ini juga keistimewaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selain Allah hanya bisa dipanggil kalau dia hidup, kalau dia hadir. Sedangkan Allah kita panggil namanya setiap saat, dimanapun, kapanpun. Karena apa? Dia senantiasa hidup, dan ilmunya, pengetahuannya, pendengarannya senantiasa hadir bersama kita. Adapun zatnya di atas arsy. Ini nggak boleh juga kita berlakukan kepada selain Allah, karena selain Allah itu bisa mati, bisa tidur, bisa berpisah dari kita. Kalau dia sedang hadir, kita boleh panggil namanya. Dia hidup, dia hadir, artinya hadir itu kita sedang terlibat atau menjalin kontak, ya. Tidak harus di tempat yang sama, bisa saja dia berbeda tempat tapi dia sedang berkomunikasi dengan kita, kita boleh panggil dia, mintain tolong dia tentang sesuatu yang dia mampu melakukan, nggak ada masalah, ya. Tapi ketika dia sedang gaib dari kita, seseorang ada di Makkah atau dia sudah mati, dipanggil-panggil namanya, ya fulan tolong saya, ini yang syirik, ya. Karena sejatinya dia meyakini si fulan memiliki kemampuan yang itu sebetulnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa yang dimaksud ini adalah meminta sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai selain Allah dimintai hal tersebut, jatuh dia ke dalam syirik. Termasuk juga doa di sini adalah memanggil-manggil Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun, kita butuh apapun. Tapi kalau yang selain Allah hanya boleh dipanggil namanya ketika dia masih hidup dan dia ada di dekat kita atau dia sedang mendengarkan kita. Adapun yang sudah meninggal mutlak nggak boleh dipanggil-panggil lagi, apalagi dimintain sesuatu. Memanggil-manggil yang sudah meninggal, memintain sesuatu kepada yang sudah meninggal adalah doa ghairillah yang masuk kategori syirik akbar. Demikian pula meminta kepada orang yang masih hidup tapi itu di luar kemampuan dia. Meminta keselamatan, meminta hidayah, meminta kesembuhan, meminta rezeki dari orang yang masih hidup. Kalau minta santunan uang nggak apa-apa asalkan dia mampu memberi. Tapi kalau meminta rezeki, tambah rezeki saya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa. Selamatkan dari bencana, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa yang bisa mengijabahi doanya orang yang kepepet saat dia berdoa dan menyingkirkan bencana darinya? Hanya Allah. Ailahun ma Allah, enggak ada. Di antara ibadah juga ar-raja, harapan. Ya sebagaimana doa itu ada perinciannya, harapan juga begitu. Ketika yang diharapkan hanya bisa diwujudkan oleh Allah, maka mengharapkan itu dari selain Allah masuk kategori syirik. Namun apabila itu bisa diwujudkan oleh Allah dan juga oleh yang lain berdasarkan hukum sebab akibat, maka itu tidak menjadi syirik ketika diharapkan dari yang lain. Mengharapkan bantuan fisik dari orang yang memiliki kekuatan fisiknya, masih hidup, ada di dekat dia, tidak ada masalah. Saya mengharapkan Anda membantu saya dalam hal ini, dan dia bisa membantu kita, tidak ada masalah. Tawakkul, at-tawakkul itu artinya
al-akhdhu bil asbab ma'atimadil qalbi 'ala Allah. I'timad, bertumpunya hati terhadap Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyukseskan, memberikan keberhasilan atau memberikan hasil sesuai yang sudah diupayakan sebab-sebabnya, itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan sebab-sebab dan Dia pula yang berkuasa apakah sebab-sebab itu akan menimbulkan akibat sesuai yang diinginkan ataukah tidak menimbulkan akibat seperti yang diinginkan. Itu semuanya mutlak hanya Allah yang berkuasa, sehingga tawakal hanya boleh ditujukan kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Disebutkan objeknya dulu, baru kata kerjanya, menunjukkan bahwa tawakal hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. War-raghbah, raghbah itu keinginan yang kuat dalam hati. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah, karena Allah mengatakan alladzina yad'una rabbahum raghaban wa rahaba, yaitu orang-orang yang berdoa dengan raghab wa rahab. Ar-raghab itu keinginan, ar-rahab itu kekhawatiran, ya, semacam rasa khawatir kalau tidak dikabulkan oleh Allah, tapi juga ada keinginan, ada harapan. Ini semua bentuk-bentuk ibadah, dan semua yang dicontohkan oleh Syekh ini kebanyakan berkaitan dengan ibadah qalbiyah, ya, karena memang banyak bentuk kemusyrikan itu dimulai dari ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah ini melahirkan tingkah laku. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalau hatinya itu bersih, baik, bertauhid, maka anggota badannya akan mengikuti. Tapi kalau hatinya itu rusak, penuh dengan kemusyrikan, dengan khurafat, ya anggota badannya akan mengikuti. Ya, orang yang rasa takutnya sudah salah alamat, pasti dia akan pasang sesajen, ya, dia akan pakai jimat, ya, dia akan melakukan ritual-ritual syirik. Tapi kalau rasa takutnya itu sudah pas, sudah tepat arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak pakai itu semua. Demikian juga orang yang kecintaannya itu sudah murni untuk Allah, cinta yang dibarengi dengan ta'zim itu hanya dia tujukan kepada Allah, maka ibadahnya pun akan terwarnai, ya. Akan dia nikmati ibadahnya itu. Mungkin semalam suntuk, tidak terasa, terlewatkan hanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang dicontohkan oleh Syekh di sini, termasuk ibadah-ibadah qalbiyah, ya. Demikian pula al-khusyu', khusyuk ketundukan hati, ya. Al-khasyah itu rasa takut karena tahu. Maka semakin dia mengetahui, mengenal Allah, semakin tinggi rasa takutnya. Itu namanya khasyah. Kalau khauf itu rasa takut secara umum, ya. Al-khasyah itu dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Al-inabah, perasaan senantiasa kembali kepada Allah, rajin bertaubat, ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Bertaubatlah, kembalilah kalian kepada Allah dan Islamlah kalian. Ada perintah untuk inabah, ada perintah untuk Islam. Artinya berarti ini semua masuk kategori ibadah. Al-isti'anah, minta tolong. Secara umum ini juga ada perincian sebagaimana yang kita telah jelaskan pada khauf, pada roja, pada doa, ya. Isti'anah pun juga sesuai dengan itu. Jadi hal-hal yang hanya bisa ditolong, hanya Allah yang bisa menolong, tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah, tidak boleh kita mintai dari selain Allah. Isti'adzah juga begitu, minta perlindungan. Ini juga sama perinciannya. Kalau istighatsah ini lebih spesifik daripada sekedar minta tolong. Istighatsah ini berlaku untuk ketika seseorang menghadapi bencana yang besar, musibah yang
besar ya, bencana yang berat, itu istilahnya istighatsah. Kalau minta tolong biasa namanya isti'anah. Mencari perlindungan isti'adzah. Ini juga ada perincian, mencari perlindungan sebagaimana minta tolong, sebagaimana doa. Az-zabhu, menyembelih dalam rangka taqarrub. Jadi menyembelih yang dimaksud adalah menyembelih dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu. Ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Ya, kalau menyembelih untuk dimakan dagingnya mubah. Menyembelih hewan dalam rangka menghormati tamu mubah. Tapi kalau menyembelih sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk pendekatan kepada sesuatu, maka hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang disembelih adalah sesuatu yang remeh, tidak terlalu bernilai, hanya seekor ayam misalnya. Bukan harga binatang sembelihannya, tapi sikap ta'zimnya itulah yang menjadikan dia tidak boleh sampai ditujukan kepada selain Allah. Wa ghairu dzalik min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillah. Dan masih ada lagi yang lain-lain dari berbagai macam bentuk ibadah yang Allah perintahkan. Berarti ibadah itu definisinya adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mendefinisikan ibadah, beliau mengatakan al-ibadatu ismun, suatu nama jami'un yang mengumpulkan, mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai, minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, termasuk perbuatan, perkataan yang zahir maupun yang tersembunyi. Ya. Apa yang Allah perintahkan secara syar'i berarti Allah meridhoinya untuk dilakukan. Melakukan hal tersebut berarti termasuk ibadah. Kita bisa tahu itu diperintahkan oleh Allah dengan berbagai macam cara. Di antaranya ketika Allah memuji pelakunya, atau Allah menjanjikan pahala bagi pelakunya, atau secara redaksional nadanya memerintah. U'budu, ud'ullah, anibu, aslimu, tawakkalu. Ini perintah semua. Nazar, ada perintah untuk bernazar? Tidak ada, tapi Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Ya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ada dalam hadis. Adapun dalam Al-Qur'an kita bisa mengetahui nazar itu termasuk ibadah karena Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Berarti nazar tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya. Az-zabah, penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar, perintah. Demikian juga kita bisa mengetahui itu ibadah dengan cara sebaliknya, karena al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu otomatis adalah larangan untuk melakukan sebaliknya. Ada perintah untuk Islam berarti larangan untuk kufur. Ada perintah untuk tawakal kepada Allah berarti ada larangan untuk meninggalkan sikap tawakal. Ada perintah untuk ibadah kepada Allah berarti larangan berbuat syirik. Demikian juga kalau Allah memberikan pahala bagi orang yang mengamalkan sesuatu, maka ketika Allah mengancam suatu perbuatan, kita jadi tahu bahwa meninggalkan perbuatan ini termasuk ibadah. Ya. Jadi itu cara kita mengetahui apa saja bentuk-bentuk ibadah, bisa dengan adanya perintah langsung untuk melakukan atau larangan untuk melakukan. Berarti kita balik, meninggalkan larangannya masuk ibadah. Atau ada pujian dari Allah kepada pelaku sesuatu, berarti perbuatan itu masuk kategori ibadah. Demikian seterusnya. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid
tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah. Maka janganlah kalian memanggil-manggil yang lain bersama dengan Allah. Maksudnya memanggil-manggil yang sifatnya hanya Allah yang bisa mengijabahi. Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Siapapun mereka-mereka yang kalian panggil-panggil namanya itu selain Allah itu, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki apapun. Mereka itu dimiliki, bukan menguasai. Mereka itu dikuasai. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian panggil-panggil mereka nggak mendengar panggilan kalian, permintaan kalian. Walau sami'u, seandainya pun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka nggak bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Disinilah kenapa orang yang manggil-manggil selain Allah padahal dia sudah mati, dia jauh tidak mendengar, dikatakan musyrik. Kenapa orang yang minta sesuatu kepada selain Allah padahal hanya Allah yang bisa mengabulkan dikatakan musyrik? Karena di akhir ayat ini Allah mengatakan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang dahulu kalian panggil-panggil namanya itu, yang sudah mati itu, akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Allah sendiri yang menamakan itu sebagai kemusyrikan. Makanya kata Syekh, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Kok ada istilah kafir dari mana? Mana dalilnya? Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara. Siapa saja yang memanggil-manggil ilah yang lain bersama Allah, la burhana lahu bihi, dan dia tidak akan pernah memiliki bukti bahwa ada ilah selain Allah yang hak, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka nanti perhitungannya, hisabnya ada di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Allah menamakan orang-orang yang memanggil selain Allah, minta kepada selain Allah sebagai orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi Allah sendiri yang mengkafirkan dan Allah sendiri yang memusyrikkan. Dan kita harus berpendapat, harus menyatakan sebagaimana yang Allah nyatakan. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah, atau ad-du'a'u huwal ibadah. Lafaz ad-du'a'u huwal ibadah itu lebih sahih ya daripada mukhul ibadah. Doa itu ya ibadah, ibadah itu ya doa. Dalilnya apa? Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, panggil-panggillah namaku, astajib lakum, aku akan ijabahi doa kalian. Perintahnya awal adalah ud'uni, berdoalah. Ancamannya ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beribadah. Berarti doa itu ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka-mereka yang gengsi untuk beribadah, gengsi untuk minta sama Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk jahanam. Karena hakikatnya sholat kita, gerakan-gerakan kita dalam melaksanakan perintah Allah itu juga ada harapan, ada yang kita minta di balik itu semua. Makanya ibadah itu mau ibadah anggota badan ataupun ibadah lisan, doa itu baik doa yang kita ucapkan secara lisan atau yang kita lakukan melalui amal perbuatan, itu adalah cara kita meminta sesuatu dari Allah, meminta ridho Allah, meminta pahala, meminta keselamatan dari neraka ya, meminta keberlangsungan nikmat. Jadi kita bisa wujudkan dengan lisan, sebagaimana kita juga mewujudkannya dengan perbuatan. Makanya ad-du'a huwal ibadah. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Jelas di sini. Nah,
ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Nah, jadi ini adalah perincian terhadap jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan. Kenapa beliau menganggap itu semua sebagai ibadah? Karena ada dalil-dalilnya, ya. Di antaranya adalah khauf. Kenapa khauf itu dianggap sebagai ibadah? Karena Allah memerintahkan untuk jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Apa yang Allah perintahkan berarti dia masuk kategori ibadah. Dan tentunya khauf di sini adalah khauf yang memang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf itu macam-macam, ya, tidak hanya satu, tapi ada beberapa macam. Ada khauf yang sifatnya manusiawi, takutnya seseorang dari hal-hal yang membahayakan dirinya, itu manusiawi, yang biasanya diikuti dengan sikap menjauhi apa yang dia takuti. Itu ciri khas takut yang manusiawi, yang diperbolehkan walaupun kepada selain Allah, ya. Justru takut yang melahirkan sikap menjauhi itu hanya boleh ditujukan kepada selain Allah malah, ya. Kalau kita takut sama Allah, kita mendekat, bukan menjauh dari Allah. Jadi ciri khas takut yang manusiawi apabila itu melahirkan sikap menjauhi yang dia takuti. Ada takut jenis kedua, takut yang kalau yang pertama tadi manusiawi tadi tidak ada dosa sama sekali, ya, mubah. Yang kedua ini dia mengandung dosa tapi tidak sampai ke tingkat syirik, yaitu rasa takut yang melahirkan sikap maksiat, baik dengan meninggalkan yang wajib atau dengan melakukan yang haram. Rasa takut yang melahirkan perbuatan maksiat, baik dengan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, itu takut yang tercela dan pelakunya terancam mendapatkan siksa walaupun tidak otomatis dianggap musyrik, syirik akbar. Tapi dengan syarat, ya, maksiat yang dia lakukan tidak sampai ke tingkat syirik juga, tidak sampai ke tingkat kufur. Meninggalkan kewajiban yang dia lakukan juga tidak sampai ke tingkat meninggalkan hal-hal yang merupakan rukun Islam atau rukun iman.
Contohnya, seseorang takut miskin, dia nggak bayar zakat. Walaupun dia mengakui zakat itu rukun Islam, tapi kalau saya bayar nanti uang saya berkurang, dia nggak bayar zakat. Seseorang yang takut miskin, dia tidak nafkahi anak istrinya, dia tidak mau menunaikan haji. Ya. Seseorang yang takut dipecat oleh perusahaannya, dia rela mengorbankan sholat. Harusnya sholat di waktunya, dia tunda sampai keluar waktunya. Dia sholat baru setelah selesai jam kerja. Ini haram. Atau wanita yang takut nggak naik jabatannya, nggak dipromosikan kalau dia menggunakan jilbab syar'i, akhirnya dia tinggalkan jilbab syar'inya. Demikian juga contoh-contoh yang lain yang intinya adalah apabila rasa takut terhadap sesuatu itu melahirkan sikap maksiat, maka itu adalah takut yang haram walaupun tidak sampai ke tingkat syirik. Kalau rasa takut itu menjadikan seseorang taqarrub kepada yang ditakuti, inilah yang dimaksud dengan takut yang syirik, takut yang tersembunyi, takut kepada hal-hal yang tidak kelihatan, kemudian melahirkan sikap taqarrub, pasang sesajen, tanam kepala kerbau, kepala kambing, ya, mengucapkan mantra-mantra, minta perlindungan kepada jin. Ini semua adalah bentuk takut yang menjadikan pelakunya musyrik, keluar dari Islam. Ya. Sebagaimana di surat Al-Jin, Allah menceritakan melalui penuturan atau pernyataan bangsa jin sendiri, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ingat bahwasanya ada sejumlah orang dari bangsa manusia yang mereka ini suka minta perlindungan dari laki-laki dari bangsa jin, dan itu menjadikan mereka semakin melampaui batas. Jin-jinnya semakin merasa perkasa karena dia ditakuti oleh manusia. Ya, itu ayat itu asbabun nuzulnya adalah bahwa orang-orang jahiliyah ketika mereka melewati sebuah lembah yang sunyi, mereka takut dengan gangguan jin, akhirnya mereka minta perlindungan kepada raja jinnya, kepada jin penguasa lembah itu, dengan mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Aku minta perlindungan dari jin yang menguasai lembah ini dari gangguan anak buahnya. Lihat bagaimana ketakutan yang syirik tadi dalam hatinya tadi melahirkan amaliyah syirkiyah, permintaan perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga diikuti dengan sikap sesajen, taruh sesajen, tanam kepala kerbau. Ya. Jadi ini adalah bentuk khauf yang syirki. Ini yang paling terlarang. Ya. Dan itu masih banyak kita temukan hari ini. Ya. Yang berikutnya, bandingkan rasa takutnya mereka orang-orang musyrik dengan rasa takutnya seorang muwahhid. Simaklah bagaimana Nabiullah Ibrahim ketika berdebat dengan orang-orang yang musyrik, atau simaklah bagaimana para nabi itu membantah atau menjelaskan tentang siapa yang sejatinya harus ditakuti. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, ya, ketika ada nabi yang diancam, nanti kamu bakal kualat tuh oleh berhala-berhala kami, ya, jin-jin bakal marah nanti sama kamu bakal kualat, ya, kamu akan ditenggelamkan oleh Nyi Roro Kidul atau siapapun namanya. Ya, orang-orang musyrik mengancam dengan khurafatnya mereka. Seorang muwahhid apa jawabannya? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Kok aku suruh takut terhadap berhala-berhala kalian,
padahal kalian tidak takut, padahal kalian itu orang musyrik. Kalian tidak takut kepada Allah, kalian malah takut dan nyuruh saya takut kepada sesuatu yang ma anzalallahu bihi alaikum sultan, ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Allah tidak pernah menurunkan satu bukti pun yang menunjukkan bahwa apa yang kalian ancamkan itu punya kekuasaan sedikit pun. Ya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Manakah dari dua kelompok ini yang lebih berhak untuk merasa aman kalau kalian itu benar-benar tahu? Apakah kami yang hanya takut kepada Allah, yang memang Allah itu berkuasa atas segalanya, ataukah kalian yang nakut-nakutin kami menggunakan sesuatu yang tidak menguasai apapun? Ya. Allah mengancam kalian yang musyrik dengan ancaman-ancaman yang mengerikan, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Kalian ngancam kami dengan berhala-berhala yang nggak bisa apa-apa. Siapa yang harusnya lebih merasa aman? Ya. Di antara yang mereka ancamkan adalah kaumnya Hud, ketika mengancam Nabi Hud dengan in naqulu illa taraka ba'dhu alihatina bisu. Menurut kami, sebagian alihah kami telah menimpakan penyakit kepadamu, telah mencelakai kamu. Ya. Itu ancamannya orang-orang musyrik kepada orang-orang muwahhid. Jadi seorang muwahhid dia tidak akan takut sama yang begitu-begitu. Kalaupun terjadi, itu terjadi karena takdirnya Allah, bukan karena apa yang diancamkan itu benar-benar bisa melakukan. Bagaimana ancaman kaumnya Nabi Ibrahim yang sudah menyiapkan api yang demikian besar, dinyalakan selama 1 bulan, ya. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan menggunakan manjanik ke tapel raksasa, ternyata tidak membakar beliau, ya. Karena Allah berkehendak untuk menyelamatkan beliau, maka tidak akan ada yang bisa mencelakai orang yang Allah sudah berkehendak untuk menyelamatkannya. Sebagaimana tidak akan ada yang bisa menyelamatkan seseorang yang Allah sudah menakdirkan dia untuk tertimpa suatu musibah. Baik. Demikian juga bentuk-bentuk ibadah yang lain, seperti tadi sudah disebutkan sebagiannya, ya. Dalilur raja, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Ini pujian bagi orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah. Berarti harapan itu, raja adalah ibadah, ya. Demikian juga dalilnya tawakal, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, diperintahkan, berarti itu masuk kategori ibadah. Demikian juga wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini pujian, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Ya. Dalilur raghbah war rahbah wal khusyu' itu adalah pada firman Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Ini ayat yang memuji. Allah memuji mereka. Mereka itu orang-orang yang senantiasa bersegera dalam berbagai macam kebajikan, senantiasa minta kepada kami, dibarengi dengan antusiasme dan juga ada rasa khawatir, dan mereka itu khusyuk juga kepada kami. Dalilnya khasyah, fala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin, dan jangan kalian itu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Ya, karena apa? Karena kita tahu manusia ini nggak akan bisa melawan kehendaknya Allah, dan manusia nggak akan bisa menghalang-halangi kehendaknya Allah. Kalau Allah berkehendak melindungi, nggak akan ada yang bisa mencelakai. Kalau Allah udah menakdirkan untuk celaka, ya walaupun mereka mendukung melindungi, tetap aja orang itu akan terkena apa yang sudah ditakdirkan baginya. Jadi buat apa takut kepada makhluk? Dalil al-inabah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, perintah. Dalil isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Wasta'inu bis sabri was salah, ya. Wa fil hadits idza sta'anta fasta'in billah. Ini perintah juga. Kalau engkau minta tolong dulu sama Allah. Ya Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong aku dalam menghadapi musuh-musuhmu, tolong aku dalam apa saja kita disyariatkan untuk minta tolong. Yang baik-baik kita disyariatkan untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah. Dalilul isti'adzah qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Qul, perintah, katakan, ucapkan. Berarti yang kita ucapkan itu adalah bagian dari ibadah. Ini isti'adzah namanya. Wa dalilul istighatsah iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ini juga Allah mengisahkan dalam konteks memuji kaum mukminin di perang Badar ketika mereka istighatsah, minta pertolongan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak keluar dalam rangka berperang. Persenjataan yang mereka bawa juga pas-pasan, jumlahnya juga seadanya, relawan. Tiba-tiba musuhnya lolos, yang mau dikejar itu kafilah yang tak bersenjata itu lolos, yang datang justru pasukan perang jumlahnya 3 kali lipat. Ini jelas sesuatu yang berat. Makanya mereka istighatsah di sini. Az-zabh qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk di sini salah satunya adalah dzabh, penyembelihan binatang untuk taqarrub. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya dalam salati, doaku, ya, nusuki, penyembelihanku, hidupku dan matiku. Jadi kita hanya boleh mempersembahkan nyawa kita lillah. Ayat ini menunjukkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan mati kita itu hanya boleh kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maksudnya untuk taqarrub kepada selain Allah. Berarti perbuatan ini terlarang. Berarti menyembelih untuk Allah itu ibadah. Karena ada ancaman terhadap orang yang melakukan sebaliknya. Adapun nazar, firman Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatir. Nazar itu adalah seseorang mewajibkan atas dirinya untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya nggak wajib dia lakukan, dan itu dia persumpahkan kepada Allah. Ya Allah, aku bernazar akan menunaikan sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Ini nazar namanya. Pada dasarnya sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi tidak wajib untuk dia lakukan, tapi karena dia telah bernazar itu menjadi wajib. Jadi nazar tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin secara materi cukup ya. Baik. Barakallahu fikum. Seperti dalam sini bersama Ustaz Sulaiman dan Allah Taala di beberapa jenis ibadah yang disebut oleh muallif Al-Imam Islam Muhammad Taala tentang jenis ibadah. Ini sebagian kecil jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beri kesempatan kepada para pendengar yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Silakan menyampaikan pertanyaan di chat di room Zoom, maupun jika bisa bertanya langsung kepada kami, bisa menyampaikan melalui pesan suara di Zoom dengan tangan untuk nanti kita sampaikan pertanyaan kepada Ustaz.
Kita ke pertanyaan dari pemirsa kita Ustaz, yang dari saudara Anggit yang ada di Sukoharjo, yang menyampaikan pertanyaan bagaimana cara membedakan atau menjadikan adat kebiasaan kita itu menjadi ibadah, seperti bekerja, bangun pagi dan sebagainya. Apakah itu bisa menjadi bentuk ibadah? Ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Adat itu bisa atau kebiasaan bisa memiliki nilai ibadah kalau kita menghadirkan niat yang pas, niat-niat yang disyariatkan, yang kita diperintahkan. Seperti bekerja tujuannya apa? Untuk mencari nafkah. Bukankah menafkahi keluarga itu sesuatu yang diperintahkan? Iya. Nah, wasilah untuk ke sana kita harus punya penghasilan supaya kita bisa menafkahi. Kalau bekerjanya diniatkan supaya saya memiliki penghasilan, saya bisa nafkahi keluarga saya bisa cukupi mereka. Ini ibadah. Ada nggak niat lain? Ada. Supaya saya nggak perlu minta-minta kepada sesama manusia. Dan ini juga sesuatu yang diperintahkan. Nabi pernah membaiat sahabatnya, wa alla nas'ala nasa syai'an. Berbaiatlah, berjanjilah kepadaku agar kalian juga tidak minta-minta kepada sesama manusia. Selagi kalian bisa mengusahakan sendiri, maka itu yang lebih baik. Dan jelas al-yadul ulya khairan minal yadis sufla, kata Nabi. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan untuk bisa memberi harus punya. Nah, kerjanya diniatkan untuk itu, supaya saya punya dan saya bisa memberi kalau saya punya. Kalau saya nggak punya, saya harus minta-minta akhirnya. Nabi juga memuji orang yang menghidupi, mampu mandiri bekerja, menghidupi dirinya, baik dengan berdagang atau dengan menjual jasa atau dengan membuat sesuatu. Jadi kalau kerjanya diniatkan untuk itu, maka akan menjadi ibadah. Tapi kalau kerja tanpa dengan menghadirkan niat, dan itu yang lebih sering terjadi karena sudah menjadi rutinitas, orang lupa. Ya, apapun kerja, hatta dia menjadi pegawai, dia bisa apa pegawai apa, misalnya saya pegawai rumah sakit, niatkan Anda ketika Anda masuk kerja itu, saya ingin membantu urusan kaum muslimin, saya di bagian administrasi, niatkan untuk itu, karena Allah menyuruh kita untuk menolong saudara kita. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Nabi juga mendoakan orang-orang yang diberi jabatan oleh Allah dan dia menggunakan jabatannya untuk mempermudah urusan kaum muslimin. Allahumma man waliya min amril muslimina syai'an fayassara alaihim fayassir lahu. Ya Allah, siapa saja yang diberi jabatan mengurusi urusannya kaum muslimin, lalu dia memudahkan kaum muslimin, maka mudahkan dia. Dan sebaliknya, Allahumma man waliya min amri muslimin syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Kalau dia mempersulit, hati-hati para birokrat, para pejabat. Banyak orang yang justru ketika dia berhadapan dengan birokrasi, dia dipersulit segala urusannya. Kalian akan terkena doanya Rasulullah SAW, akan dipersulit. Padahal bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jadi kalau kita meniatkan ketika kita bekerja untuk itu, maka bekerja kita menjadi ibadah. Ya, demikian juga dengan yang lain, makan. Orang makan kalau cuma karena lapar, ya biasa aja, nggak ada dosanya, nggak ada pahalanya. Tapi kalau dia makan untuk apa? Karena badan saya punya hak untuk saya beri nutrisi, dan Rasulullah SAW yang mengatakan itu, wali jasadika alaika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Dan bagi jasadmu, badanmu punya hak, maka berikan haknya. Hak untuk istirahat, hak untuk mendapatkan nutrisi, itu haknya badan. Ya. Kalau kita niatkan makan kita untuk itu, bukan hanya lapar, tapi juga untuk memberikan hak badan, kita akan mendapatkan pahala. Tidur kita juga begitu. Tidur ini karena Allah memerintahkan kita untuk memberikan hak badan kita untuk istirahat. Diniatkan juga untuk apa? Kalau malam hari supaya nanti saya punya waktu
untuk bangun qiyamul lail. Di awal-awal dia tidur dulu, nanti nggak usah sampai subuh dia sudah bisa bangun, ada waktu tersisa untuk qiyamul lail. Kalau tidur dengan niat itu, maka sejak dia tidur sampai dia bangun dianggap ibadah. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Mu'adz ibn Jabal, amma ana fa anamu awwalal laili thumma qumtu wa qad qadaitu hadhi minan naum fa aqra'u ma kataballahu li fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Muttafaqun alaih. Kalau aku tidur di awal malam, kemudian aku bangun setelah memberikan jatah tidurku, baru aku membaca Al-Quran dalam sholat sebanyak yang Allah kehendaki. Tapi aku ihtisabul ajr, aku mengharapkan pahala melalui tidurku, sebagaimana aku juga mengharapkan pahala ketika aku sholat. Nah, berikutnya dari pemirsa kita yang ada di Padang, saudara Ibnu Helmi menyampaikan, Ustaz, dulu anak pernah dibawa orang tua berobat ke tempat pengobatan tradisional, sampai dengan anak disuruh membawa 2 ekor ikan untuk media pengobatan. Apakah termasuk syirik besar di mana anak belum mengetahui hukum syar'inya ketika itu? Dan apakah perlu bersyahadat ulang atas apa yang saya lakukan? ikannya diapakan nggak dijelaskan ya? Hanya sebagai media, biasanya penyakitnya dipindahkan ke ikan atau Penyakitnya dipindahkan ke ikan. Kasihan dong ikannya. Ya, biasanya itu termasuk bentuk-bentuk khurafat ya. Kalau ikannya bukan dipersembahkan, nggak dijadikan sebagai persembahan, syaratnya kalau kamu mau sembuh, kamu harus mempersembahkan walaupun cuma ikan kecil-kecil ya, ini kepada jin. Ini kamu diganggu sama jin ini. Kalau mau hilang gangguannya, kamu harus goreng ikan, dijadikan sesajian, itu baru syirik. Tapi kalau penyakitnya dipindahkan ke ikan, ini bisa jadi syirik ketika diyakini ikannya dibuat mati sehingga diambil, ikannya dibuat mati hingga diambil matanya. Jadi dibunuh ikannya, kemudian diambil matanya dan berubah menjadi seperti mata liontin dari kaca. Sihir itu berarti. Sihir itu. Ya, itu bentuk-bentuk sihir. Ya, itu bisa masuk ke ranah syirik karena yang didatangi berarti dukun. Ya, dia datang kepada dukun, berobat kepada dukun, itu syirik asghar minimal. Minimalnya syirik asghar, karena itu adalah wasilah min wasail syirk. Jadi wasail syirk itu dikategorikan oleh sejumlah ulama sebagai syirik asghar. Karena sudah dulu terjadinya, berarti kan tidak diulangi lagi, maka sesali itu istighfar, bersyahadat ulang boleh ya, bagus, dan jangan diulangi lagi ya. Sesali itu minta ampun kepada Allah, jangan ulangi lagi ya, insya Allah Allah akan mengampuni, karena itu dilakukan karena belum tahu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah. Kita ke pertanyaan kedua dari saudara Arinto di Jakarta. Inilah Ustaz ingin bertanya, mana yang lebih diutamakan antara membayar hutang yang sudah jatuh tempo atau memberi nafkah kepada keluarga Ustaz? Karena apa ulangi? Kurang jelas? Antara membayar hutang yang sudah jatuh tempo atau memberi nafkah kepada keluarga. Karena jika utang dibayar, ada bagian nafkah keluarga yang dikorbankan. Jazakumullah khairan. Taib, itu dua-duanya wajib ya. Hanya saja bisa nggak nafkahnya itu diminimalisir? Artinya biasanya uang belanja 1 bulan itu normalnya 3 juta, tapi 1 juta dia sudah bisa juga bertahan hidup ya, bisa bertahan hidup, nggak akan mati kelaparan. Maka dahulukan hutang ya, dahulukan hutang yang sudah jatuh tempo. Kalau benar-benar nggak bisa, saya selama ini juga sudah ngirit-ngirit Ustadz, itu aja udah puasa Senin Kemis terus ya,
bahkan mungkin puasa Daud malah, supaya saya bisa sisihkan, dan saya hanya mampu segini. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam kondisi seperti ini menjadi kewajiban yang ngutangin untuk sabar, memberikan tambahan waktu, karena dia sudah berusaha untuk menutup hutangnya dan itu maksimal kemampuan dia. Saya kalau lunasin semua saya belum ada, saya bisa nggak makan, anak-anak saya akan terlantar, ini madarat, nggak boleh saya memudaratkan. Jadi menjadi kewajiban yang menghutangi untuk memberi tangguh dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau dianya bisa ngirit sehingga bisa nutup, ini utangnya berapa? 2 juta, atau dia lipat gandakan upaya dia untuk mencari penghasilan agar dia bisa menutup hutang. Biasanya kalau dia kerja cuma 8 jam, dia dapat penghasilan misalnya 2 juta 1 bulan. Utang jatuh temponya juga 2 juta atau 3 juta atau 1,5 juta. Padahal nafkah dia minimal 1 juta 1 bulan. Nggak bisa kurang dari itu. Coba dia lipat gandakan. Bekerja dia lebih panjang dalam 1 hari. Ya. Part time di tempat lain, atau barangkali dia memiliki sesuatu yang bisa dia jual, sesuatu yang sifatnya sekunder bukan primer, dalam rangka menutup hutangnya, itu yang seharusnya dia lakukan. Atau dia minta penangguhan. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak Warto yang ada di Karanganyar menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mendakwai saudara yang dia berprofesi sebagai dukun? Dia sering minta bantuan jin bila memetik kelapa hanya ditunjuk jari bisa jatuh. Apakah istrinya boleh meminta cerai? Sebetulnya ada jawaban, cuman saya takut jawabannya kan disalahpahami ya. Ini orang ibadahnya istiqomah di atas sunnah nggak? Ya, kebanyakan dukun biasanya mereka tidak ibadah. Oh, sudah digelari dukun ya? Ya, Sudah dianggap dukun. Ya berarti sudah, kalau sudah dibilang dukun ya biasanya menyimpang itu. Ya istrinya boleh minta cerai, boleh. Disunnahkan, malah mungkin wajib. Kalau istrinya bertauhid, perempuan yang beriman kepada Allah tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu, maka kalau suami nggak mau tobat, istrinya wajib minta cerai. Karena itu masuk, kalau dukun ya berarti ya kemungkinan besar dia akan melakukan ritual-ritual syirkiyah supaya dia tetap bisa memiliki kehebatan itu ya. Tapi kalau tidak pernah melakukan ritual-ritual syirik, akidahnya akidah yang benar, ibadahnya juga lurus, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kalau ada jin yang menawarkan pertolongan kepada seseorang dan tidak ada syarat apa-apa, kamu nggak harus begini, nggak harus begitu, dia sukarela menawarkan pertolongan, maka itu seperti ada orang yang menawarkan pertolongan kepada sesama manusia. Karena jin itu juga makhluk yang mukallaf, manusia juga mukallaf. Boleh nggak kita minta tolong orang, ambilkan tuh kelapa, orang lain yang suruh manjat, atau monyet suruh manjat, boleh kan? Boleh. Nah, kalau jinnya itu menolongnya lillahi ta'ala sama orang ini, nggak pakai imbalan apapun, ya nggak ada masalah. Tapi ada nggak yang seperti itu masalahnya? Apakah yang dipertanyakan itu tipenya seperti itu? Kalau dia punya waktu-waktu tertentu, dia berkholwat, semedi di kamarnya, nah itu pasti ada imbal balik yang diharamkan di balik itu semua. Isti'anah yang haram, yang tidak boleh, karena isti'anahnya ada kompensasinya sesuatu yang diharamkan, bahkan kebanyakan masuk dalam ranah syirik akbar gitu. Kalau cara mendakwai dia, mendakwai dukun tadi bertobat, ya dijelaskan aja, sebutkan kan pastinya kan dia tahu
suaminya ini punya ritual-ritual apa saja. Kan nggak disebutkan, tapi biasanya mereka pasti ada ritual-ritual begitu, ya. Karena jin jarang, jin yang mau nolong gratis jarang. Nah, dijelaskan bahwasanya ritual-ritual seperti ini hukumnya adalah syirik, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang berkolaborasi dengan jin itu. Saya anukan ayatnya ya. Al-An'am ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins. Dan pada hari Allah menggiring mereka semua di padang mahsyar, Allah berkata kepada bangsa jin, wahai sekalian jin, kalian telah memperbanyak pengikut kalian dari kalangan manusia. Dalam kesesatan maksudnya. Wa qala awliya'uhum minal ins. Maka partnernya jin dari kalangan manusia ini juga mengakui, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, satu sama lain dari kami sudah saling mendapatkan manfaat ketika di dunia. Wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana, dan kami telah mencapai batas waktu yang engkau tentukan untuk masing-masing kami. Artinya kami sudah tamat di dunia, umurnya sudah kami lalui. Apa yang didapat, ya, di tafsirnya ya, qad istaktsartum minal ins ay min idlalihim, kalian wahai jin telah banyak menyesatkan manusia, menghalang-halangi mereka dari jalan Allah yang benar, ya. Kalian kok berani-beraninya mendorong atau melanggar sesuatu yang aku haramkan, menentang rasul-rasulku, kalian memerangi ajaranku, berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari mengabdi hanya kepadaku, sehingga aku timpakan kepada kalian laknatku dan hukumanku karena kekafiran dan kesesatan kalian. Nah, mereka yang dahulu bekerja sama, berkolaborasi dari kalangan manusia dengan jin ini mengatakan istamta'a ba'duna bi ba'din, ay kami dari jin maupun dari manusia dulu di dunia sudah saling memberikan manfaat, kerjasama kami. Jin mendapatkan manfaat karena apa? Dia ditaati oleh manusia. Jin nyuruh sembelih ayam hitam buat saya, disembelih ayam hitam. Puasa mutih, bertapa di pinggir kali, tapa di pinggir kali. Lakukan penghinaan terhadap Al-Quran, kencingin Al-Quran, atau injak-injak, lakukan itu. Ini kenikmatan buat jin karena dia dipatuhi, ditaati seakan-akan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu yang terjadi. Kebanyakan orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural itu kompensasinya dia harus begitu sama jin. Ya. Nah, jin ngasih apa ke manusia? Ngasih servis, kebal senjata, ya, punya kesaktian, bisa makan beling, dibakar mungkin nggak mempan, bisa terbang dan lain-lain, bisa memberitahukan sesuatu yang hilang. Nah, itu manfaat yang didapatkan oleh manusia dan diberikan oleh jin. Jadi satu sama lain dia mendapatkan manfaat. Dan kami pun juga telah melakukan dosa-dosa yang banyak dalam rangka supaya manfaat itu tetap kami dapatkan. Wa balaghna ajalana alladzi ajjaltanana, artinya kami telah mencapai sekarang tempat pembalasan yang kau janjikan. Masing-masing akan dibalas oleh Allah. Nah, saat itulah kami sudah tidak bisa lagi membantah. Memang kami dahulu bersalah, saling memanfaatkan dengan cara-cara yang haram. Qalan naru mathwaakum khalidina fiha. Karena kalian memang sengaja melakukan ini semua padahal sudah diingatkan oleh Allah, ya kalian masuk neraka, kekal di sana. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguhnya Tuhan kalian itu, Tuhanmu adalah yang maha bijak,
ketika memutuskan sesuatu dan Maha tahu. Ini ancaman. Ingatkan dia dengan ayat ini. Kalau tetap dalam penyimpangannya, kesesatannya, ya mintalah cerai. Insya Allah akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Nah, Ustaz, demikian tiga pertanyaan yang bisa kita sampaikan, dan sebagai penutup silakan untuk menyampaikan kalimat khitam. Fadhal. Taib. Jadi sebagai penutup, permasalahan yang berkaitan dengan jenis-jenis ibadah ini harus kita cermati baik-baik, ayyuhal ikhwah, karena tanpa kita bisa membedakan bentuk-bentuk ibadah, kita tidak mungkin bisa mempertahankan tauhid kita. Ya, mempertahankan tauhid satu-satunya jalan adalah dengan kita mengetahui jenis-jenis ibadah dan bisa membedakan, oh ini yang masuk kategori ibadah, oh ini yang tidak. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar memahami masalah ini sebaik mungkin agar kita bisa selalu istiqomah di atas tauhid. Yang kedua, dalam proses belajar kita ini yang tidak boleh kita hentikan, harus terus belajar. Kita juga harus sering-sering berdoa kepada Allah agar memaafkan setiap kesalahan kita. Dan Nabi mengajarkan kepada kita doa yang baik sekali, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu kalau sampai aku menyekutukanmu dalam keadaan sadar, tahu aku berbuat syirik, aku tetap berbuat syirik, aku berlindung kepadamu dari itu. Dan aku minta ampun kepadamu kalau sampai aku terjerumus dalam suatu kemusyrikan tanpa aku sadari karena kejahilanku. Kita harus sering-sering berdoa ini dan minta kepada Allah agar diberikan as-sabat. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, meriwayatkan dalam Sahih Muslim, kana aktsara du'ain Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas dinmu. Ya. Dan ini modal kita untuk tetap istiqomah. Harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mengupayakan sebab-sebabnya, yaitu mempelajari ilmu tauhid ini dengan baik. Jangan kita kasih sisa waktu, jangan. Sisa waktu buat belajar matematik nggak apa-apa, buat belajar dagang nggak apa-apa, buat belajar IPA, IPS sisa waktu aja nggak apa-apa. Jangan tauhid dikasih sisa waktu, jangan. Tauhidnya harus dikasih waktu yang utama untuk kita pelajari, ya. Karena ini yang lebih penting. Karena ini yang akan menjadikan manusia itu sebagai manusia. Ya. Kalau cuman ilmu-ilmu itu kan mentok-mentoknya kepake di dunia aja. Di akhirat nggak akan terlalu bermanfaat. Ya ada manfaat tapi nggak seberapa manfaatnya. Orang nggak menguasai ilmu-ilmu itu dia masih bisa selamat di akhirat. Tapi kalau nggak menguasai tauhid, mustahil dia bisa selamat di akhirat. Sehingga ini juga harus mendapatkan porsi yang lebih dari kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.